Analisis kemampuan algoritma KNN, Random Forest Decision Tree, dan SVM untuk mendeteksi fraud dalam aplikasi kartu kredit. Sebuah kajian studi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibadullah, NIM saya A11 2023 15 Latar belakang. Tidak kriminal fraud pada transaksi kartu kredit terus meningkat setiap tahunnya dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Berbagai algoritma machine learning seperti KNN, Decision Tree, Random Forest, dan SVM telah menunjukkan akurasi tinggi dalam deteksi fraud. Namun, kasus yang masih tetap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja deteksi tidak hanya dipengaruhi oleh algoritma, tapi juga oleh faktor lain seperti dataset dan aplikasi yang digunakan, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor tersebut. Rumusan masalah. Bagaimana kinerja algoritma KNN, Decision Tree, Random Forest, dan SVM dalam deteksi fraud? Bagaimana pengaruh dataset terhadap akurasi masing-masing algoritma? Bagaimana pengaruh aplikasi tools yang digunakan dalam implementasi algoritma? Algoritma mana yang memiliki performa paling optimal dalam deteksi fraud? Tujuan: menganalisis kinerja algoritma KNN, Decision Tree, Random Forest, dan SVM, membandingkan tingkat akurasi berdasarkan dataset dan aplikasi yang digunakan, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing algoritma, menentukan algoritma yang paling optimal untuk mendeteksi fraud, memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam memilih algoritma. Metodologi penelitian. Untuk jenis paper yang dibuat adalah studi literatur atau literatur review. Sumber data adalah jurnal dan paper terkait deteksi fraud. Algoritma yang dikaji KNN, Decision Tree, Random Forest, dan SVM. Dataset yang digunakan adalah OLB dataset. Untuk tahapannya sendiri, pengumpulan literatur atau paper-paper dari penelitian sebelumnya. 2. Seleksi paper relevan. 3. Ekstraksi data, akurasi dataset aplikasi. 4. Analisis dan perbandingan. Teknik analisis deskriptif komparatif, membandingkan performa algoritma, output, algoritma paling optimal, dan kelebihan dan kekurangan. KNN atau Knowledge Network. Pengertian KNN adalah algoritma supervised learning untuk klasifikasi, menentukan kelas data baru berdasarkan tetangga terdekat dalam kurung K. K ini merepresentasikan tetangga terdekat. Cara kerja: menghitung jarak data baru ke data training, memilih K data terdekat. Cara kelas ditentukan dari mayoritas tetangga. Penerapan pada fraud digunakan untuk klasifikasi transaksi fraud non-fraud, mengidentifikasi pola transaksi berdasarkan kemiripan data. Hasil penelitian, akurasi KNN 99,93% menunjukkan kemampuan tinggi dalam klasifikasi transaksi. Kelebihan sederhana dan mudah digunakan, akurasi tinggi pada dataset tertentu. Kekurangan: kurang optimal untuk dataset besar, sensitif terhadap data imbalance atau tidak seimbang. Kemudian algoritma Random Forest. Pengertiannya sendiri adalah algoritma ensemble learning, menggunakan banyak decision tree untuk meningkatkan akurasi. Cara kerjanya membuat banyak decision tree dari data acak. Setiap tree melakukan prediksi. Hasil akhir ditentukan dengan voting mayoritas. Penerapan pada fraud digunakan untuk klasifikasi transaksi fraud atau non-fraud, mampu menangani data tidak seimbang dalam imbalance dengan baik. Hasil penelitian, akurasi 100%, ROAUC lebih dari 0,99, menjadi model dengan performa terbaik dibandingkan algoritma lain. Kelebihan: akurasi sangat tinggi, stabil, dan tahan terhadap overfitting, mampu menangani data kompleks. Kekurangan: model lebih kompleks, membutuhkan banyak komputasi lebih besar. Decision Tree. Pengertian: Decision Tree adalah algoritma klasifikasi berbasis pohon, membagi data berdasarkan aturan keputusan if else.
Cara kerja. Data dibagi menjadi beberapa cabang atau node. Setiap node mewakili keputusan berdasarkan fitur. Hasil akhir berupa kelas fraud atau non-fraud. Penerapan pada fraud mengklasifikasi transaksi berdasarkan pola data mudah dipahami dengan membentuk struktur pohon keputusan. Hasil penelitian, akurasi 99,66%, precision 99,65%, recall 99,66%. Kelebihan mudah dipahami, diinterpretasikan cepat dalam proses klasifikasi, cocok untuk analisis keputusan. Kekurangan rentan terhadap overfitting, performa bisa menurun pada data kompleks. SVM atau support vector machine. Pengertiannya sendiri, algoritma klasifikasi supervised learning digunakan untuk memisahkan data dengan hyperplane terbaik, margin maksimum. Cara kerja, data dipetakan ke ruang berdimensi lebih tinggi, menentukan hyperplane sebagai batas antar kelas, menggunakan support vektor sebagai titik penting, dapat memakai kernel linear RBF untuk data non-linear. Penerapan pada fraud, mengklasifikasikan transaksi menjadi fraud atau non-fraud, digunakan pada dataset kredit card dengan masalah imbalance data, terbukti lebih akurat dibandingkan algoritma RAID. Hasil penelitian, akurasi kurang lebih sekitar 94,99%, precision 95,98%, recall 95,12%. Kelebihan, efektif untuk data kompleks dan non-linear, mengurangi overfitting dengan margin maksimum, cocok untuk klasifikasi biner. Kekurangan, proses training cukup lama pada data besar, perlu tuning parameter karena si gambar sulit diinterpretasikan dibanding di session tree. Tabel perbandingan. Untuk perbandingan antara keempat algoritma tersebut kurang lebih seperti ini. Kita langsung saja lanjut ke bagian kesimpulan. Bagian hasil dulu. Berdasarkan perbandingan 4 algoritma, Random Forest memiliki performa terbaik dengan akurasi mendekati 100% dan stabil terhadap overfitting sehingga paling optimal untuk deteksi fraud. KNN menunjukkan akurasi tinggi namun kurang efisien pada dataset besar dan sensitif terhadap data imbalance. Decision tree mudah dipahami, dapat dan cepat, tetapi rentan overfitting sehingga performa bisa tidak stabil pada data kompleks. SVM memiliki performa yang cukup tinggi dan unggul dalam menangani data kompleks serta non-linear, namun membutuhkan tuning parameter dan waktu komputasi lebih besar. Dari sisi karakteristik data fraud, imbalance, dan kompleks, algoritma yang lebih robust seperti Random Forest dan SVM cenderung memberikan hasil lebih baik. Kesimpulannya, Random Forest adalah algoritma paling optimal untuk deteksi fraud berdasarkan akurasi dan stabilitas. SVM menjadi alternatif kuat untuk data kompleks dengan generalisasi yang baik. KNN dan Decision Tree cocok untuk implementasi sederhana namun kurang optimal untuk skala besar dan data tidak seimbang. Pemilihan algoritma harus mempertimbangkan ukuran data, kompleksitas, dan kebutuhan interpretasi model. Ini adalah daftar pustaka atau daftar dari referensi yang saya buat. Ini saya ambil dari paper-paper yang dari penelitian sebelumnya, ya, KNN, Decision Tree, Random Forest, dan SVM. Kurang lebih begitu dari saya. Sekian dan terima kasih.